Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara, ASN atau PNS TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astra Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN TNI dan Polri. Hari ini, kita sedang menyaksikan momen yang sudah tunggu selama bertahun-tahun oleh ribuan pensiunan PNS. Di seluruh Indonesia, bukan lagi janji, bukan lagi harapan kosong, dan bukan juga sekedar wacana di media sosial, karena hari ini, secara resmi dan langsung dari pihak pemerintah, pesangon untuk pensiunan lama mulai ditransfer langsung ke rekening penerima. Ya, Anda tidak salah dengar, ini bukan hoax. Bukan berita yang perlu diragukan lagi keabsahannya. Informasi ini datang dari pengumuman resmi pemerintah, dan saat ini banyak pensiunan yang mulai menerima notifikasi masuk dana langsung dari BAN. Transfer dilakukan secara bertahap, tetapi dimulai hari ini dan jumlah yang diterima ya sesuai dengan skema terbaru yang sudah disahkan. Bulan ini selama bertahun-tahun banyak pensiunan, terutama mediawan yang pensiun sebelum tahun 2015, merasa diabaikan karena belum mendapatkan hak pesangon yang layak. Banyak di antara mereka yang hanya menerima pensiun dasar tanpa tambahan apapun, sementara beban hidup terus meningkat. Tapi hari ini, pemerintah akhirnya mengakui perjuangan panjang itu dan memulai langkah nyata untuk membayar apa yang memang seharusnya menjadi hak mereka. Apakah ini benar-benar cair atau apakah saya termasuk penerima? Video ini akan membahas semuanya, mulai dari siapa saja yang berhak menerima, bagaimana proses pencairannya lewat BAN apa saja, dan opsi yang perlu Anda siapkan. Agar tidak ketinggalan gelombang pencairan pertama ini adalah kabar baik yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga, bukan hanya soal nominal uang yang masuk rekening. Tapi ini tentang keadilan, tentang pengakuan negara kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun untuk bangsa ini, dan yang paling penting, proses ini sudah dimulai, bukan lagi dalam tahap perencanaan. Jadi, jika Anda ataupun orang tua Anda adalah pensiunan lama, ataupun jika Anda ingin tahu apakah Anda termasuk yang menerima dana ini, simak video ini sampai akhir, karena dalam beberapa menit ke depan, kami akan membongkar semua informasi resmi yang selama ini mungkin belum tersampaikan secara jelas di tempat lain. Jangan beranjak dulu, karena hari ini bisa jadi hari yang mengubah hidup Anda atau keluarga Anda. Mungkin hari ini kamu bangun seperti biasa, mengecek ponsel, melihat berita, dan tidak menyangka kalau akhirnya momen ini benar-benar datang. Setelah sekian lama menunggu, setelah berbagai kabar, simpang siur yang membuat gelisah dan bingung, akhirnya pengumuman yang paling dinanti oleh para pensiunan PNS, khususnya mereka yang sudah lama pensiun, akhirnya datang juga. Ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah berita yang menyentuh langsung ke kehidupan, sehari-hari menyentuh hati, dan memberikan angin segar bagi mereka yang sudah lama merasa dilupakan oleh sistem. Bayangkan sudah bertahun-tahun, banyak di antara para pensiunan yang hanya mengandalkan pensiun bulanan, yang kadang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Biaya listrik naik, harga sembako tidak pernah turun, dan di sisi lain, kebutuhan kesehatan justru semakin meningkat. Seiring usia, dalam kondisi seperti itu, pesangon seharusnya menjadi hak yang bisa membantu, meringankan beban. Tapi selama ini, realitanya sangat berbeda. Banyak dari mereka yang pensiun sebelum reformasi birokrasi dimulai hanya mendapatkan hak-hak dasar tanpa tambahan pesangon yang layak. Bahkan, ada yang sampai harus bekerja kembali di usia tua, hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun mulai hari ini cerita itu mulai berubah. Pemerintah telah memulai langkah konkret yang ditunggu, pencairan dana pesangon untuk pensiunan lama, dan yang paling melegakan, dana tersebut tidak perlu diurus ribet atau datang ke kantor-kantor yang melelahkan. Semuanya langsung ditransfer ke rekening masing-masing, sesuai dengan data yang telah diverifikasi sebelumnya. Ini berarti tidak ada lagi antrian panjang, tidak perlu bolak-balik bawa berkas, dan yang paling penting, tidak ada lagi ketidakpastian. Ini adalah bentuk nyata dari perubahan sistem pelayanan, di mana kecepatan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi fokus utama. Yang menarik dari proses ini adalah bahwa pencairan tidak hanya berlaku untuk pensiunan yang baru saja berhenti bekerja. Justru,
Fokus utama kali ini adalah mereka yang sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Ya, kenapa ini penting? Karena selama ini banyak dari mereka yang seperti terlewatkan dalam program-program bantuan sebelumnya. Ketika ada revisi skema pensiun atau tunjangan tambahan, seringkali yang mendapat manfaat hanya mereka yang baru pensiun atau yang masih aktif menjelang masa pensiun, sedangkan para pensiunan lama, mereka hanya bisa melihat dari jauh, berharap satu hari nanti ada perhatian yang setara dan hari itu akhirnya datang. Sekarang dalam video ini, kita akan kupas tuntas bagaimana sebenarnya proses verifikasi dilakukan karena memang dana ini tidak serta-merta diberikan tanpa proses. Pemerintah sebelumnya telah melakukan pendataan ulang, termasuk validasi data dari instansi tempat para pensiunan tersebut. Dulu bekerja ada kerjasama lintas instansi, mulai dari BKN Taspen Kementerian Keuangan, hingga ke bank-bank penyalur seperti BRI, Mandiri BNI dan BTN Data. Para pensiunan disinkronkan dengan data rekening aktif, dan kemudian dilakukan proses clearing sebelum dana disalurkan. Jadi, buat kamu atau orang tuamu yang belum melihat ada dana, masuk jangan langsung panik. Bisa jadi kamu masuk dalam batch selanjutnya, karena pencairan dilakukan bertahap selama beberapa hari ke depan. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa proses ini adalah bentuk tanggung jawab negara yang luar biasa penting. Setelah bertahun-tahun pengabdian, para pensiunan berhak untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk yang konkret, bukan hanya ucapan terima kasih atau piagam penghargaan, tapi sesuatu yang benar-benar bisa mereka gunakan untuk menopang hari tua. Bayangkan seorang mantan guru yang telah cemenjar selama puluhan tahun, membantu mencerdaskan anak bangsa, kini akhirnya mendapatkan pesangon yang seharusnya dia terima sejak dulu. Atau mantan pegawai tata usaha di sekolah dasar pelosok yang bekerja dalam sunyi tanpa sorotan, tapi tetap setia hingga masa pensiun. Kini mereka akhirnya bisa merasakan bahwa negara tidak melupakan mereka. Lalu bagaimana dengan jumlah yang diterima? Menurut pernyataan resmi dari pihak kementerian, jumlah pesangon yang ditransfer akan disesuaikan dengan masa kerja, golongan terakhir saat pensiun, dan data potongan iuran selama masa aktif untuk sebagian orang jumlah ini bisa mencapai puluhan juta. Ini bukan jumlah kecil, dan yang membuat kabar ini makin menggembirakan, dana ini tidak dikenakan potongan tambahan. Jadi apa yang ditransfer ke rekening adalah jumlah bersih yang bisa langsung digunakan. Banyak pertanyaan muncul dari masyarakat, terutama dari anak-anak para pensiunan, yang sekarang jadi generasi sandwich, mereka yang harus membiayai anak, sekaligus merawat orang tua. Apakah pesangon ini bisa membantu mengurangi beban itu? Jawabannya tentu saja. Dengan adanya dana tambahan ini, banyak pensiunan yang sebelumnya bergantung penuh pada anak-anak mereka, kini bisa sedikit lebih mandiri. Mereka bisa membeli obat yang dibutuhkan, memperbaiki rumah, atau bahkan sekedar menabung untuk kebutuhan mendesak. Efek domino dari pencairan ini sangat besar, bukan hanya bagi individu, tapi juga bagi keluarga secara keseluruhan. Kami juga ingin mengingatkan bahwa program ini bukan program sekali jalan. Pemerintah merencanakan agar skema baru ini menjadi sistem tetap ke depan, artinya keadilan bagi pensiunan tidak hanya diberikan hari ini saja, tapi menjadi bagian dari sistem permanen. Jadi generasi pensiunan berikutnya pun akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ini adalah langkah awal dari sistem pensiun dan pesangon yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat. Tentu saja masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, pasti akan ditemukan beberapa kendala. Mungkin ada yang datanya belum lengkap, ada yang rekeningnya bermasalah, atau ada pula yang belum diverifikasi karena perpindahan instansi. Tapi yang jelas, niat pemerintah kali ini sangat jelas, memastikan tidak ada lagi pensiunan yang tertinggal dari hak-haknya. Bahkan untuk yang sudah meninggal dunia, ahli waris bisa mengajukan klaim dengan menunjukkan dokumen yang diperlukan. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang tidak setengah-setengah. Kami juga membencer kamu untuk tidak mudah terjebak oleh informasi palsu atau oknum yang mengatasnamakan petugas. Ingat, pencairan ini tidak dipungut biaya apapun, tidak ada syarat bayar ini itu, tidak ada formulir khusus yang harus diisi. Lewat pihak ketiga, semua informasi resmi hanya dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan bank penyalur yang sah. Jadi kalau ada yang menghubungi kamu dan mengaku bisa membantu mempercepat pencairan dengan imbalan, langsung tolak saja, karena semua prosesnya sekarang sudah transparan dan otomatis tanpa perlu calo. Dan jika kamu penasaran bagaimana caranya mengecek apakah dana sudah masuk atau belum, kamu cukup cek mutasi rekening lewat
ATM atau mobile banking kalau kamu atau orang tuamu belum memiliki akses ke layanan digital perbankan, bisa juga datang langsung ke cabang terdekat dan tanyakan ke petugas bank dengan membawa KTP serta buku tabungan. Petugas akan memeriksa dan memberitahu apakah ada dana yang masuk dari pemerintah, tapi perlu dicatat, tidak semua dana akan masuk kepada hari yang sama. Jadi kalau belum masuk hari ini, coba lagi beberapa hari ke depan. Kami tahu ini adalah momen yang sangat emosional. Bagi banyak keluarga ada sedikit yang menangis. Harus saat melihat ada transfer masuk yang sudah lama mereka tunggu.